sound itu untuk beli sound, Pak. Beli sound. Jadi ada tagihan pembelian sound system. Oh, sound system, alat speaker gitu seperti itu ya? Betul. Siapa yang membeli? Kalau tidak salah Bu Tita, Pak. Hai, ketemu lagi di ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Us. Partai Nasdem rupanya enggan bersih-bersih meski tahu jika ada anggota dewan yang turut terlibat dalam korupsi. Apa enggan bersih-bersih ini berharap tidak akan terbongkar atau ketahuan? Atau ya disebabkan mereka melihat partai lainnya juga melakukan hal yang sama, sehingga enggan mewakili wakil rakyat yang tersangkut kasus korupsi. Awal-awalnya belibet. Adalah Indira Cundatita, putri satu-satunya Pak SYL, mantan mentan yang kini sedang disidang akibat korupsinya yang menjijikan. Dan tindakan itu merembet kemana-mana. Pak SYL ini korupsinya tuh enggak tanggung-tanggung. Duitnya bukan hanya buat dirinya sendiri. Anggaran Kementan sudah dianggapnya itu duit milik pribadi, sehingga jika istri sama anaknya, cucunya juga butuh duit, ya disuruh minta ke sana. Minta apapun diizinkan. Anehnya loh, istri dan anaknya itu berakhlak bobrok. Disuruh begitu ya tetap nekat minta. Lah kita ini loh sebagai rakyat ya tentu aja kaget gitu loh. Lah kok bisa? Duit negara, duit program kementerian boleh dianggap duitnya sendiri. Pak SYL ini beragama atau enggak toh? Memahami duit bukan miliknya kok enggak bisa. Yang ginian bisa-bisanya jadi menteri. Dengan terbongkarnya kasus korupsi ini harusnya Pak Surya Paloh melakukan bersih-bersih internal. Gitu. Ya setidaknya yang berhubungan sama Pak SYL sementara dinonaktifkan dulu gitu loh. Sejak nama Mbak Tita ini muncul, kita belum tahu kenapa Nasdem diam saja. Apa gegara partai itu dapat kiriman duit 850 juta, lalu partai tidak berhak kenakan sanksi anak Pak SYL gitu. Bukankah dulu Pak Surya Paloh pernah katakan partainya itu bebas mahar? Kenapa sama koruptor enggak tegas? Nah, kenapa Pak Paloh? Apa sebabnya dia pernah ada jasa gede gitu? Apa sekarang emang sudah berubah? Nasdem wes bisa menerima koruptor tetap bisa jadi wakil rakyat. Kami paham. Belum ada vonis atau keputusan yang diambil majelis hakim atas perkara ini. Bukankah minimal Mbak Tita dinonaktifkan dulu atau panggil tuh ke mahkamah partai, dewan pembina atau apalah wes namanya wes ngono loh. Hal-hal yang terbuka di persidangan harus dilakukan klarifikasi. Apalagi dia itu ketua Garda Wanita malah Hayati atau perempuannya Nasdem. Masa iya ketua perempuan Nasdem kok berperilaku korup, malah melecehkan perempuan yang lain. Mana nih suara-suara petinggi Nasdem kayak Bang Sahroni, Pak Mat Ali, Bu Irma Caniago dan lain-lainnya. Ayo mana ini suaranya, ayo. Sebagai perempuan jujur kami malu. Lagian Mbak Tita bukan kali ini loh jadi anggota dewan. Gitu. 2 periode sebelumnya 2009 sampai 2014. Dan 2014 sampai 2019 pernah jadi bendahara fraksi PAN. Lalu pindah ke Nasdem, kemudian jadi wakil rakyat dari Nasdem meski menggantikan orang lain. Cara korupsinya ini benar-benar brengsek. Masa yang kerja jadi menteri bapaknya dia ikutan menikmati duit korupsi? Tidak kan mestinya si bapak dikasih tahu, dinasehati, diingatkan. Oh, lah kok malah ikutan nimbrung bancaan duit punya para petani. Bukankah rakyat tahu nasib petani itu mestinya dipikirkan agar
kesejahteraannya makin baik. Lah yo pantes nek ngene iki Pak Tani nggak naik derajatnya. Lah wong menteri sama keluarganya malah pesta duit dari program buat pertanian. Iya kuwi. Bagaimana pertanian atau food estate bisa optimal hasilnya? Para menteri itu bekerja dengan sumpah dan janji yang sudah diberikan. Mbok ya dijalani dengan serius dan jangan main-main gitu loh. Mbak Yus kok tadi sebel. Dan berdasar data LHKPN, kekayaan Mbak Tita sudah mencapai 16 miliar lebih. Sayangnya kekayaan itu tidak berjalan beriringan dengan kekayaan mentalnya. Perilaku korupsinya membuktikan mentalnya miskin dan rusak. Kita cek apa yang dirampok dari duit Kementan. Lah mosok beli sound system harga 21 juta aja minta diganti. Kan konyol banget ngono kuwi. Hanya itu? Tentu enggak. Masih ada pembayaran stem cell. Ngerti lah stem cell kuwi apa? Apa? Ya wis gampangnya inilah. Mudahnya terapi supaya terlihat muda lho. Terlihat glowing. Ya mudahnya makin cantik. Ngono. Tuh stem cell. Berapa duit kementerian buat bayar? 200 juta. Edian. Lah wong biaya buat penampilan dia sendiri pakai duit negara. Weh, ladalah. Kemudian buat perawatan wajah, beli skincare juga kan itu yang bayar kantor bokape dengan harga beragam gitu loh. Mungkin tergantung paketnya gimana ya toh. Nah, kemudian ada lagi kebiasaan beli baju di mal-mal besar di Jakarta. Nah, yang beli baju ini duitnya nggak sampai 10 juta dan penagihannya ke vendor. Maksud vendor di sini ditukarkan sama para pemenang proyek di Kementan. Jian wis ora masuk di akal bener iki kelakuane. Nah, Mbak Tita ini juga buka usaha di kantin Kementan. Nah, cilokone ya usahanya dia itu lah kok yang bayar malah duit kantor. Padahal sewa bulanannya ki ya mau 1,8 juta loh, tapi minta dibayarin kantor, wis banget tentenane ki yo. Dan kebanyakan yang jajan kan otomatis orang Kementan. Wes ini anak pejabat modal nggak jelas, pakai duit kantor bapaknya. Sementara dia sendiri kan ya juga sudah kerja, gitu loh. Emang gaji buat apaan? Dan rampokan terbesarnya itu adalah buat beli mobil. Yang bayarin tetep dari kantor Kementan ya toh. Saking mahalnya harga tuh mobil sampai 500 juta. Makanya semua dirjen pada patungan kecuali dari inspektorat kementerian. Mungkin nggak berani kali ya minta inspektorat. Takut malah jadi temuan. Mau bagaimanapun tindakan-tindakan begini pasti di anak buahnya Pak SYL jadi pembicaraan. Sayangnya loh, sayangnya kok nggak ada yang lapor gitu loh. Nah berhubung semua sudah terbuka, gimana ini Nasdem? Tunggu apa lagi gitu loh. Dengan pemberitaan gini wes toh. Tuh Bu Tita nggak bakalan nongol, nggak akan pernah lagi ikut sidang-sidang di DPR. Tidak akan efektif kerjanya dan tanpa pengenaan sanksi. Citra Nasdem bakal makin merosot. Yang diterima Bu Tita itu belum termasuk ke anak-anaknya yang juga ikut dibayari duit negara, termasuk sunat juga. Hebat toh, sunat yang bayari itu negara. Masa depan pertanian kita ini kian suram. Orang yang ditunjuk, yang semestinya bekerja sungguh-sungguh, membantu agar pertanian itu turut mewujudkan ketahanan pangan, lah malah mikir keluargane wae ya toh. Lah sekarang memang sudah diurus Pak Amran, Menteri Pertanian sebelum diganti Pak SYL. Semoga kinerjanya bisa lebih baik, ya toh. Kasus Pak SYL ini memang memuakkan, menjijikkan dan gak boleh terulang lagi. Ya toh. Mbak Yusi wes gak berharap Pak Jokowi bicara soal ini. Wong sampai detik ini dia itu diam 1000 bahasa, belas tidak ikut merasa bersalah. Mbok saiki piye? Anak buah rusak-rusakan ya kok ya tidak merasa ikut bertanggung jawab. Setidaknya bicara opo ngono lho. Wis dadi melu njlei, timbang njlei aku tak mulih sik welah nek gitu. Segitu yang ngos-ngos
ngos-ngosan ngopi nih santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.